Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Bapak sekalian, ya memang tema kuliah saya agak terlalu teknis, tapi insya Allah akan saya buat sederhana istilah-istilahnya dalam presentasi. Pertama saya mohon maaf karena saya tadi sholat subuhnya itu mulainya di Bekasi. Saya berdasarkan hasil penelitian saya ini jatuhnya jam 5.04. Jadi saya agak terlambat. Oke, judulnya adalah Premature Dawn, The Global Twilight Pattern. Ini sebetulnya adalah judul buku yang barusan saja kami tulis. Kami selesai, ini bukunya juga barusan sampai tadi malam. Ini bukunya. Tadi malam ada beberapa yang ada di rumah. Saya menjadi ketua Islamic Science Research Network ISRN UHAMKA di Jakarta. Bukunya adalah ini, seperti ini bukunya. Ada sekitar 235 halaman di samping halaman-halaman romannya. Kemudian dicetak secara terbatas di Indonesia. Karena apa? Karena emang konsumsi ini adalah untuk konsumsi internasional. Makanya kami tulis dalam bahasa Inggris. Harganya kalau di Indonesia terbatas hanya kita cetak dengan ongkos cetak penggantiannya 200.000, kemudian pemesanan ke arah ini. Nah, edisi internasional yang resmi itu akan diterbitkan melalui Amazon.com. Agak sedikit terlambat karena akun saya di Amazon.com terblok gitu ya. Jadi sedang saya komunikasikan terus dengan Amazon.com. Sebetulnya sudah siap semuanya. Nah, tujuannya adalah memberikan masukan pada ulama Islam dunia. Ada potensi kekeliruan dalam penetapan awal subuh dan isya. Ini anunya. Buktinya sangat banyak sekali yang makanya kita tulis dalam buku ini. Bagaimana problemnya? Tidak ada perbedaan, tidak ada masalah dengan zuhur, ashar dan maghrib ya. Ashar dan maghrib. Yang berpotensi adalah subuh dan isya. Jadi sholat itu ditentukannya secara independen. Tidak kemudian yang subuh mempengaruhi zuhur, zuhur mempengaruhi asar dan sebagainya, tidak. Jadi independen. Nah, ini problemnya di dunia ini. Di Islamic Society of North America, ini berlaku di Amerika Utara ya, jadi termasuk Kanada. Itu menggunakan subuh itu 17,5 derajat di bawah ufuk, sedangkan isya itu 15 derajat di bawah ufuk. Jadi kalau ini adalah bumi itu kecil aja di sini, ini adalah bola langit ya. Bola langit. Maghrib itu saat ini ufuk, horizon, local horizon. Kemudian saat matahari menyentuh ufuk itulah saat maghrib. Tapi ini adalah gerakan matahari semu ya. Karena sebetulnya gerakan semu itu akibat bumi yang berotasi. Karena bumi berputar, jadi seolah-olah matahari mengelilingi bumi.
Jadi seperti kita kalau pakai kendaraan, kita maju ke depan itu seolah-olah pohon-pohon itu kan bergerak berlawanan dengan kita. Ini anunya. Nah, pada saat kalau dia turun ke bawah, ini 6 derajat, inilah dinamakan civil dawn. Civil dawn ya. Antara ini dan ini, inilah civil twilight. 6 derajat. Kemudian turun lagi 6 derajat lagi, inilah nautical twilight, yang ini nautical dawn. Kemudian astronomical dawn dan ini astronomical twilight. Nah, tapi ini sebetulnya hanya untuk keperluan administrasi. Jadi misalnya kapan lampu penerangan jalan itu harus dimatikan. Nah, kapan lampu kendaraan, mobil itu harus dinyalakan. Jadi ini untuk keperluan-keperluan administrasi. Kalau kenyataannya di alam ini sebetulnya tidak ada ini. Kami punya datanya kan punya hampir 1000-an kami. Tidak kelihatan itu ada kalau 18 sekian, kalau 12 sekian, kalau 6 derajat sekian enggak ya. Nah, sekarang persoalannya Amerika itu menentukannya untuk subuh itu 17,5. Jadi 17,5 itu kan kira-kira ada di sinilah sedikit. Jadi sedikit di atas dari ini. Tapi kalau untuk Isya itu saat matahari 15 derajat. Jadi kira-kira pas di tengah-tengah ini. Nah, ini Liga Muslim Dunia, biasanya ini Eropa ini menganut ini 18 dan 17. Jadi 18 dan 17 kalau Isya-nya ini. Dan sebagainya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam menggunakan 20 lebih lagi ke sini. 20 derajat untuk subuhnya. Tapi untuk Isyanya itu matahari masih 18 derajat. Meskipun Malaysia kemudian merubah menjadi 18 ya. Baru saja. Nah, menurut saya ini adalah problem. Bagaimana? Karena bagaimana mungkin subuh dan Isya itu berbeda sampai 2,5 derajat sampai 2 sampai 2,5 derajat. Padahal bumi itu kan simetris, bulat. Bagaimana mungkin ini sinar matahari bergerak sana, sampai di sini sinar fajar itu sudah mulai terdeteksi. Kemudian terus ini sekali lagi ini adalah gerakan semu ya, gerakan semu matahari terus bergerak sampai ke sini. Ketika di sini kok berbeda dua ininya sudutnya, kan lucu itu. Padahal kelengkungan bumi kemana-mana itu sama. Nah, terus ini juga. Di Amerika 17,5 derajat, tapi di kita 20 derajat. Ini kan bermasalah juga. Indonesia itu kan ada di sekitar ini, di sekitar ekuator kan. Kalau waktu subuh, waktu maghrib ya ini perbedaannya. Kalau maghrib itu dihitungnya adalah terhadap ufuk lokal. Ini ufuk lokal, local horizon. Jadi kalau kita di atas bukit, misalnya di sini, berarti ufuknya adalah ini. Tapi kalau gunungnya lebih tinggi, kita ada di sini, ufuknya adalah ini. Jadi maghribnya lebih awal. Tapi kalau untuk subuh dan Isya, itu tidak dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Mengapa? Karena dihitungnya adalah terhadap pusat bumi. Jadi kalau ini sudutnya di sini, ini juga di sini. Nah, kalau Indonesia letaknya di sini, subuhnya terjadi di sini. Kalau di Eropa jadi lain, beda anunya, sudutnya. Padahal kemana-mana sudut bumi, kelengkungan bumi itu sama, simetris, karena berbentuk bola. Nah, ini yang sangat sekali. Tentu saja gambar ini tidak di skala ya, karena matahari ini kelihatan kecil. Karena memang letaknya 150 juta kilometer dari bumi ini. Jari-jarinya adalah 110 kali lebih besar dari jari-jari bumi. Jadi jari-jari bumi itu kira-kira 6.900 ini. Padahal ini matahari itu 110 kalinya lebih besar jari-jarinya. Sehingga kalau di bumi itu dicemplungkan ke matahari itu mungkin bisa 10-12 juta bumi itu bisa nyemplung ke matahari, saking besar. Oke, jadi itu adalah problem besar.
Pertama adalah Isya dan subuhnya kok beda, kemudian antara Indonesia dan Eropa dan Amerika kok berbeda. Ini persoalan besar. Nah, untuk itu kemudian kami sejak 2016 betulnya kami ISRN dibentuk, tapi kami mulai bekerja sekitar 2017 bulan Februari gitu. Kami kemudian mengumpulkan peralatan-peralatan sensor modern ya untuk merekam kehadiran twilight. Jadi ingat twilight itu adalah rentang antara ini. Rentang antara masuknya fajar dan matahari terbit lah itu twilight itu. Kalau twilight, evening twilight ya antara maghrib sampai dengan Isya itu evening twilight. Jadi kami mengumpulkan penggunaan sensor-sensor modern ini. Ada dua jenis sensor secara garis besar. Yang pertama adalah non-imaging sensor. Non-imaging sensor itu jadi yang diperoleh itu tidak berupa gambar, hanya data saja, hanya data. Seperti kalau kita misalnya mengukur temperatur tubuh kita itu dapat 27 derajat. 27 ya. 27 derajat itu panas misalnya. Atau 37 ya, maaf, 37 derajat ini panas itu. Tapi kan tidak ada warnanya itu jadi merah atau apa kan gitu. Jadi cuma angka aja 36 derajat, 36,2, 36,5, 37 ya, enggak ada warnanya. Jadi ini namanya non-imaging sensor. Alatnya namanya sky quality meter. Nah, cuman karena ini memang tidak ada bukti fisiknya, sehingga susah dimengerti oleh orang awam. Makanya kami kemudian sejak 2019 lalu mulai meninggalkan ini. Kita konsentrasi dengan menggunakan imaging sensor. Ada yang pakai kamera DSLR biasa ini, ada yang pakai ini namanya panoramic camera. Jadi kalau kita memotret ini ada seluruh bola bumi, setengah bola bumi itu bisa terpotret. Kemudian ada gadget kamera, kita pakai bermacam-macam lah. Dan yang terakhir kita gunakan mulai drone. Keuntungannya drone itu adalah kalau kita akan memotret ufuk misalnya, kalau pakai kamera biasa seperti ini kita harus naik ke gunung. Tapi kalau drone kita terbangkan saja sampai 100 meter itu ufuk insya Allah selalu dan dari tempat yang sama, pagi hari kita bisa memotret ufuk saat untuk subuh, sore hari kita bisa memotret ufuk untuk Isya, untuk meneliti Isya. Jadi di satu tempat. Tapi kalau pakai kamera seperti ini, kita harus ke gunung yang menghadap ke timur untuk pagi. Kalau nanti untuk barat, cari ke gunung yang ke barat lagi. Jadi ini mahal lah kalau seperti ini. Drone ini sangat membantu sekali lah. Jadi kita menggunakan teknologi canggih untuk melakukan itu. Nah, ini adalah plot data yang diperoleh oleh SQM, Sky Quality Meter itu. Ini non-imaging sensor ya. Jadi sebetulnya angkanya itu cuma angka dapat 17 namanya satuannya namanya magnitude ya. Ini PSAS itu magnitude per square arc second. Dapat sekian. Nah, kita merekamnya itu setiap 3 detik. Jadi kita ambil 3 detik terus. Jadi kalau dia menurun seperti ini, berarti langit itu bertambah terang. Tambah terang. Kemudian dia naik lagi bertambah gelap ini berarti. Nah, saat fajar muncul, dia tidak ada lagi yang bisa menghambat, langsung turun secara eksponensial. Nah, begitu juga Isya. Tadinya terang gitu, ini maghrib gitu kan, maghrib terus. Begitu di satu titik dia langsung mendatar. Nah, bangsa bahwa mendatarnya itu bisa bertambah terang, gelap lagi, terang lagi. Itu sifat alam selalu seperti itu. Jadi tidak ada yang kemudian rata gitu, tidak ada.
Itu sifat alam. Seperti juga kalau kita misalnya mengukur temperatur tubuh kita, saat ini misalnya 36,1. 5-10 menit kemudian kalau kita ukur bisa 36,3. 5 menit kemudian kita bisa 36,8 gitu. Mohon maaf. Jadi itu adalah sifat alam. Ini pun begitu. Nah, subuh yang kita selama ini kalau kita menggunakan tadi 20 derajat di bawah ufuk itu ini. Pemerintah yang dianukan oleh pemerintah itu ini. Ini subuh. Padahal setelah subuh kok tambah gelap ini karena grafiknya kan naik ini. Ini tambah gelap. Artinya tidak mungkin kalau subuh terjadi di sini. Harusnya terjadi di sini. Nah, ini juga begitu. Isanya di sini, padahal dari sini aja udah mulai gelap itu. Ini sudah mulai gelap. Jadi itu yang kemudian kami jadi kami menggunakan sky quality meter. Bagaimana cara memprosesnya? Cara memprosesnya itu ingat ya, ini adalah non-imaging sensor, jadi tidak ada gambarnya. Kemudian karena kita akan menentukan titik ini nih, yang data yang kita gunakan kita potong aja antara ini sama dengan ini sampai dengan ini. Window namanya, window kita. Nah, itulah yang saya gunakan di sini. Diambil, kemudian di satu titik di sini, itu kalau maaf kalau yang punya background engineering akan mudah memahaminya. Jadi ada sebuah titik singgung atau yang pernah belajar SMA IPA pasti pernah mempelajari ini. Ada titik singgung ke sana yang kemiringannya ini dinyatakan dengan DY dibagi DT. Nah, data yang asli itu adalah yang putih ini. Putih ini data yang asli, namanya data fisik. Tapi persoalannya kalau kita tergantung pada data fisik itu kita harus tidak bisa diotomatisasi. Tidak bisa diotomatisasi, itu persoalannya. Jadi kita para insinyur itu biasanya memodel data itu menjadi model matematik. Model matematiknya apa? Ya, yang kami gunakan adalah polinomial. Polinomialnya mana ini? Polinomial derajat 4 ini. Jadi titik singgung tadi itu adalah titik singgung pada polinomial ini. Ya, sana. Kemudian titik ini bergerak. Oh, maaf, sebelum itu kita harus mencari tahu juga ketelitiannya bagaimana model itu terhadap fisiknya. Ini yang namanya root mean square error. Root mean square error itu ternyata dapatnya ketelitiannya itu adalah kesalahannya lah. Ini alat pengukurnya hanya 0,01 magnitude. Jadi sangat akurat sekali ini pemodelannya. Hanya 1/100 magnitude. Magnitude adalah ini, besaran-besaran ini. Jadi kalau 1/100 magnitude artinya model matematik yang kita gunakan itu sangat mendekati data fisik. Oke. Kemudian titik ini kita gerakkan atau saya dalam program komputer ya kita titik itu bergerak. Di satu titik sampai di sini garis singgung yang tadi itu menjadi mendatar. Jadi secara matematik DY DT-nya 0. Ya, kalau DY DT-nya 0 ini bisa diselesaikan ini persoalan model matematik tadi. Sehingga kita bisa mencari titik ini adanya di mana? Terjadi pada 5251. Inilah kehadiran fajar. Titik kehadiran fajar. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan kamera? Nah, ini kalau kamera memang agak rumit. Karena apa? Karena kamera itu ada jutaan piksel ini. Ini adalah kamera all sky kamera yang tadi setengah bola bumi itu bisa terpotret. Ini timurnya ada di sana, ini barat ada di sini. Jadi munculnya matahari itu ada di sana. Ini gambar ini adalah kami miliki dari Yorkshire ya, Inggris. Diambil pada 8 April 2017. Yang ini adalah kamera hasil gadget kamera diambil di Madinah 5 Februari 2020. Kemudian ini adalah DSLR kamera kami ambil di Pantai Krakal ini
Jogja 4 Mei 2018. Jadi pada masing-masing foto ini ada jutaan piksel ini. Jutaan piksel. Karena kalau Bapak punya kamera, berapa MPS, berapa magnitude, berapa megapiksel, MP kan. Itu karena ada 4.000 ke sana, piksel ke sana, ada 3.000 piksel sini, berarti 12 megapiksel. Seperti itu. Jadi memang ini agak rumit. Karena setiap piksel itu kemudian bisa menjadi alat ukur untuk, karena dia bertambah terang. Begitu matahari fajar muncul, misalnya ini fajar muncul, dia yang tadinya gelap kemudian bertambah terang. Tapi ada jutaan piksel. Jadi bagaimana cara anunya? Nah, itu kemudian yang kami develop sistemnya. Jadi kita katakan itu mengemulasi nilai agregat kecerlangan citra itu. Dari jutaan piksel itu kita cuma punya satu angka. Itulah yang dinamakan weighted standard deviation. Jadi itu memang program komputer yang cukup kompleks lah itu, mengemulasi supaya apa? Supaya ada satu angka saja mewakili angka ini. Seperti tadi kan, seperti SQM itu kan kita cuma satu angka aja. Padahal sensornya SQM itu bentuknya hampir seperti ini. Kerucut terbalik ya. Jadi mengambil sampel langit, kemudian muncullah satu angka. Cuman kalau SQM dilakukan secara hardware, kalau kami mendevelop dengan kamera ini dilakukannya secara software. Itu namanya mengemulasi nilai agregat kecerangan citra secara keseluruhan menjadi satu angka. Namanya weighted standard deviation. Nah, kemudian inilah kemudian memprosesnya. Di foto 591 pada saat itu di detik seperti itu kita bisa hitung kedalamannya. Sudut kedalamannya adalah 11,24 derajat di bawah ufuk. Standar deviasinya tadi bisa diemulasi tadi itu 18,77. Pada 593 berarti dia sudah lebih naik lagi 11,7. 17% itu 17 derajat di bawah ufuk ya. Makanya ini semakin kecil, sebetulnya ini negatif semua. Kemudian ini anunya. Nah, atas dasar ini kemudian kita plot ini pada detik ini ini. Kemudian lagi-lagi kita juga dekati model fisik tadi itu, data fisik tadi dengan polinomial ini seperti ini. Bisa dicari seperti tadi, akhirnya kita tahu bahwa kehadiran fajar itu di sini. Karena setelah ini dia kemudian naik secara eksponensial. Jadi subuh di Madinah, ini datanya data Madinah ini. Madinah pada hari itu, kalau nggak salah pada 2 Februari atau apa, 5 Februari 2020, ini yang adalah pada ketika matahari 10,4 derajat di bawah ufuk. Padahal resmi pemerintah Saudi Arabia itu minus 18,5. Jadi bisa dibayangkan itu. Minus 18,5 kok jadi 10,42. Jadi itu. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa ini fajar ini muncul pada ini? Ini subuh resminya pada 5:41:57. Padahal ternyata fajar baru muncul pada 6:18:02. Untungnya di Saudi Arabia itu kalau kita sholat di Madinah atau di Mekah itu jarak antara azan dengan iqomah itu kan jauh sampai 30 menitan. Jadi ini tidak terlalu apanya. Karena kemudian ini sendiri kan berapa nih? Perbedaannya kan bisa 33 derajat ya, 33 menit kan ini. 29 tambah 18. Iya. 36 menit ya. Mundurnya 36 menit. Jadi kalau dimundurkan antara azan dan iqomahnya di Masjid Nabawi dan Masjid Haram itu 30 menit, ya kira-kira dapatlah ini fajarnya betul-betul sudah muncul. Oke, bagaimana membuktikan ini? Nah, ini yang kita lakukan adalah bagusnya adalah kalau kita menggunakan imaging sensor itu ada buktinya. Jadi foto itu kemudian kita buat
namanya 3D modelnya. Jadi kalau dia pikselnya cerah, itu naik ke atas seperti gunung seperti ini. Jadi ini bukan gunung ya, ini sebetulnya ini cuman plot dari angka pikselnya itu. Kalau pikselnya gelap ya di bawah ini. Kalau pikselnya dia terang gitu. Jadi ini kan sebetulnya ini. Nah ini yang ini ada apa tuh yang cerah-cerah ini jalan raya kan ini itu jadi naik. Nah, itu anunya keuntungannya kalau kita menggunakan imaging sensor. Ini kan jalan raya ini sebetulnya. Oke, ini adalah kondisi pada saat di sini. Pada saat matahari 10,6 derajat di bawah ufuk. Nah, kemudian kita gerakkan. Sekarang di sini. Masih gelap juga ini. Jadi foto nomor 611, pada saat itu matahari 10,5 derajat di bawah ufuk ini. Sini. Ini kalau grafiknya seperti ini kan. Kemudian ini lihat. Nah, inilah fajar yang terdeteksi oleh program komputer kita. Ini fajar kembali muncul. Kalau mata telanjang belum bisa melihat ini. Ini pada foto nomor 613 karena fotonya diambil setiap 10 detik loh ini. Setiap 10 detik. Ini pada 10,4 derajat. Kemudian di sini masih belum kelihatan juga mata telanjang. Ini, nah tapi ini lihat, ini mulai nih ada udah belendu ini, inilah fajar, Jadi sistem yang kami tadi anukan betul ini terbukti karena kemudian beberapa menit kemudian fajar sudah mulai muncul. Terus inilah fajar. Tidak bisa dibantah lagi. Jadi ini yang kita kita maksudkan bahwa kita jangan terlalu terlalu percaya dengan alat yang tidak mempunyai bukti lah, tidak bisa diverifikasi. Karena ini adalah cara memverifikasinya seperti ini. Bayangkan kalau kita menabung 1 juta rupiah di bank saja, itu bisa diverifikasi oleh petugas bank itu bisa 3 kali. Pertama dihitung manual, kemudian tumpukannya dibalik, dihitung manual lagi, kemudian pakai mesin. Jadi itu memang standar operating procedure dari bank seperti itu. Dan dalam semua transaksi kita harus punya alat verifikasi. Nah, inilah kepentingan verifikasi dengan menggunakan imaging sensor. Tapi harus diingat bahwa meskipun ini sudah seperti ini ya, seperti ini kira-kira baru 14 menit setelah fajar muncul yang tadi terdeteksi oleh sistem kami itu. Dan itu masih 30 menit jauhnya dari syuruk. Jadi masih cukup leluasa itu. Oke. Nah, sekarang data sebaran yang sudah kita miliki ini. Ini kita di Indonesia sudah punya 354 hari subuh, data subuh. Untuk isanya cuma 162. Kemudian apakah sudah terbentuk populasi? Iya, sudah. Bukti salah satu indikasi sudah terbentuk populasi itu kalau kita lihat pada saat kita punya 30 data, kita dapatnya 13,6 misalnya. Kemudian 50 data, 13,5. 100 data, 13,7 naik mungkin. Terus tiba. Nah, ternyata stabil. Setelah kita jadi angkanya itu berkisar di antara 13, sekian. Begitu juga yang ISA. Itu namanya sudah terbentuk populasi kalau seperti itu indikasinya. Kemudian kita punya data Yorkshire. Jadi data Yorkshire ini, jadi kami punya kenalan lah melalui Facebook, melalui gitulah. Dia ada orang Muslim di Yorkshire ini. Kita punya data 544, aslinya 544. 544 hari kita ambil dengan kamera all sky kamera tadi itu. Tapi kita nggak bisa memprosesnya. Gimana Anda bisa nggak memproses ini?
Saya bilang oke lah, nggak apa-apa, proses ya, gratis itu, gratis. Tapi persoalannya begitu saya proses kan berarti saya punya 422 data dunia, data Yorkshire kan Inggris. Jadi kan bagi kami oh, nggak apa-apa lah gratis pun, tapi kamu punya aset ini ya. Nah, kemudian saya pergi ke Tacoma, ini juga kita dapat 11 subuh data subuh, 12 data Isya. Ke Kairo, Mesir dapat 5 subuh, kita tidak dapat ini. Ke Istanbul, Turki, saya dapat 4, 5 untuk Isya. Total kita sudah 798 untuk subuh dan 182 untuk Isya. Nah, itu kalau dijumlah kira-kira 980-an lah. Dan datanya ini hasilnya. Ternyata subuh di Indonesia itu rata-ratanya adalah 13,3 derajat. Untuk Isyanya minus 12,7. Kalau yang Yorkshire itu 13 derajat, tapi tidak ada Isyanya. Tidak punya data Isya. Kemudian di Tacoma itu ternyata 11 derajat. Coba bayangkan, ini ke data Islamic Society of North America 17,5 derajat kan. Ini dapatnya 11 derajat. Isyanya 12,3 derajat, dan sebagainya. Jadi tidak ada yang bahkan melebihi 15 derajat aja nggak ada. Tentu saja ini memang kalau yang ini belum membentuk populasi ya untuk yang ini. Ya memang agak mahal kalau kami harus membentuk populasi ya itu bisa puluhan tahun kalau dananya dari Indonesia. Oke, sekarang distribusi probabilitas hasil di Indonesia ya. Jadi inilah berdasarkan mean atau apa rata-ratanya, kemudian standar deviasinya, hasil akhirnya kita bisa ini. Jadi kalau kita ini statistiknya seperti ini. Kalau teoritis itu artinya kalau datanya tak terhingga, ini adalah probabilitasnya ini. Tapi kalau berdasarkan data yang kami miliki tadi, cuman 354 itu, ini probabilitas yang adanya adalah ini. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita sholat 20 derajat, berarti probabilitasnya itu adalah cuma 0,1. Artinya kalau kita 1000 kali sholat subuh, kalau dengan posisi di sini, cuma 1 yang benar dari 1000 kali. Statistik memang intinya seperti itu kan. Statistik itu kan sebetulnya, misalnya ini ada satu angka, kita kemudian mengambil data yang paling dekat dengan angka yang betul itu dia frekuensinya paling banyak. Tapi yang menjauh itu errornya semakin besar itu semakin kecil. Nah, ini juga seperti itu. Kalau 20 derajat itu kan berarti yang 20 tidak ada di sini ya. Katakanlah sekarang 19 derajat. 19 derajat itu probabilitasnya hanya 4/1000. 0,4%. Jadi kalau kita sholat pada posisi 19 derajat di bawah ufuk, hanya dari 1000 kali itu probabilitas yang betulnya cuma 4 saja. Sekarang yang agak jelas untuk ini 18. Kata 18. Ini sholat azan. Ini azan, kemudian ada yang sholawatan, biasanya begitu kan. Kemudian 8 menit kemudian kita baru iqomah. 18 derajat, probabilitasnya adalah 1,4%. Jadi kalau kita 100 kali itu 1,5 aja. Kalau 1000 kali ya 14 aja yang betul. Jadi 18 itu kan ada di sini. Probabilitas itu kan sebetulnya ini luasan ini nih. Luasan dari yang seperti ini. Itu semuanya adalah statistik. Jadi memang kita betul-betul harus harus akurat itu menentukan ini. Nah, inilah sebaran data yang kita miliki. Di Medan ada beberapa tempat, tiga tempat kalau nggak salah. Kemudian di Padang di Sumatera Barat ada 2, di Padang, di Payakumbuh. Kemudian Johor Baru kita punya. Di Jakarta ini ada 6-7 tempat. Bekasi, Tangerang, segala macam lah ada. Kemudian Cirebon, ada di Yogyakarta ada 2 tempat. Di Jawa Timur kita ada di Pasuruan, di Gempol dan di Bromo. Kemudian di Labuan Bajo ada kita pernah, Makassar ada,
Balikpapan ada, Bitung ada, Manokwari ada. Jadi ini sebaran dari 354 data itu ini. Jadi cukup mewakililah geografis Indonesia gitu. Nah, sekarang bagaimana distribusi probabilitas Yorkshire? Yorkshire itu datanya seperti ini. Rata-ratanya 13 derajat, standar deviasinya 1, sehingga kita bisa membuat distribusi probabilitasnya seperti ini. Nah, jadi kita memperoleh 13,0 derajat ini dengan standar deviasinya 1,0. Nah, sekarang kemudian persoalannya kemudian timbul. Kepengetahuan kami, oke, kalau gitu Indonesia dapatnya 13,3, standar deviasinya 2,3, kemudian Yorkshire ada 13, tapi standar deviasinya 1. Sebetulnya ini berasal dari populasi yang sama apa enggak? Nah, itu dalam statistik ada, itu di tes ini. Jadi pertama kita ngambil 20 secara random dari sini. 20 random dari sini. Kemudian kita tes dengan ini. Apakah sama? Apakah sama? Itu kita melakukan tes itu barangkali sekitar ada ratusan lah anunya, sampelnya itu. Ada 20, ada 30 ininya, sampel size-nya ya. Sampel size-nya itu 30. Karena saya mengajar statistik, kemudian saya beri tugas mahasiswa itu untuk cuman angkanya saya rubah, misalnya ini misalnya ini 13 ini kan. Itu ada manajer bank 354 manajer bank di Jakarta gajinya ini. Ada 422 manajer bank di Bandung gajinya ini datanya. Padahal data itu sebetulnya data deep tadi itu. Coba bikin bikin equality test secara statistik sama enggak itu? 90% menunjukkan bahwa populasi deep subuh Indonesia dan Yorkshire itu sama. Jadi artinya ini berasal dari populasi yang sama ini. Sehingga kalau seperti itu bisa digabungkan. Nah, kalau kemudian digabungkan, kehadiran fajar ternyata kesimpulannya dan menghilangnya syafaq itu terjadi saat matahari sekitar 13 derajat di bawah ufuk. Nah, tidak ada perbedaan di lintang tinggi maupun rendah. Jadi antara Yorkshire, lintangnya kan sekitar 43 derajat. Kita di ekuator tidak ada perbedaannya. Yang sudah membentuk populasi memang baru data twilight subuh Indonesia dan Isya Indonesia dan data twilight subuh untuk Yorkshire. Kalau Amerika, Afrika belum membentuk populasi. Namun indikasi bahwa subuh dan Isya terjadi saat sudut kedalaman matahari seperti Indonesia dan Eropa cukup kuat. Tadi kan kita sudah punya bukti. Kendati subuh dan Isya terjadi pada sudut kedalaman matahari yang sama, ya, rentang twilight di lintang rendah dan tinggi tidak sama. Nah, ini saya jelaskan seperti berikut. Jadi kalau ini bola bumi, ini lintang tinggi seperti ini. Jadi perjalanan matahari ini sama 13 derajat ya. Ini sama 13 derajat tadi. Jadi di Yorkshire gitu. 13 derajat. Di Indonesia juga 3 derajat. 13 derajat. Ini lintang rendah di Indonesia. 13 derajat. Tapi perjalanan matahari itu begini, seret ke sana. Jadi panjang, diagonal. Kalau di Indonesia, meskipun 13 derajat, tapi gerakannya agak lebih tegak lurus. Jadi meskipun sudut kedalaman matahari sama, namun twilight keduanya berbeda jauh. Kalau ini melintang seperti ini, yang ini seperti nyebrang jalan. Kalau nyebrangnya begini ya bisa lebih lama lah daripada begini. Nah, sehingga ini kita lihat pada 21 Juni 2021 misalnya di Jakarta itu, ini puncak summer ya. Ini puncak summer, yang ini puncak winter. Di Jakarta itu rentang antara kemunculan fajar sampai dengan syuruk itu hanya 52 menit saja. Kata 52-53 menit. Kalau ini 22 Desember pada saat ini 53 menit saja. Jadi bedanya tidak sampai 1 menit toh. Tapi kalau di Yorkshire
pada puncak summer itu 2 jam 18 menit, pada kalau puncak winter 1 jam 28 menit saja. Jadi itu perbedaannya, perbedaannya. Jadi meskipun sama-sama 13 derajat, tapi rentang subuhnya itu antara namanya twilight itu artinya dari saya terdeteksi fajar sampai dengan matahari terbit itu lebih panjang. Dan antara summer dan winter itu lihat bedanya aja. Jadi bayangkan ini 13 derajat aja seperti ini. Bagaimana kalau 18 derajat? Bisa 4 jam mungkin. Saya belum belum cek ya, tapi mungkin 3 jam lah minimum, 3 jam lebih lah ini, 3,5 jaman. Jadi kan bisa memangkas kebutuhan berpuasa, memperpendek lah saat berpuasa orang-orang di Eropa dan di Amerika kalau kita bisa menghitungnya dengan akurat seperti ini. Jadi itulah ininya. Nah, kemudian ini satu lagi. Banyak yang menuduhlah hasil hitungan ISRN yang 13 derajat itu akibat polusi cahaya dan udara. Ada peneliti yang menyimpulkan bahwa polusi cahaya dapat menghambat kehadiran fajar itu 10-40 menit. Bayangkan saja ini. Tapi ternyata dia mengklaim seperti ini, tapi tidak ada basisnya, groundless gitu. Tidak ada dasarnya. Nanti akan saya tunjukkan. Kalau polusi cahaya dapat menghambat kehadiran fajar, logikanya kan polusi cahaya dapat memperpanjang hilangnya syafaq, toh? Jadi syafaqnya itu isanya itu dari maghrib sampai isanya itu bisa panjang sekali karena gua tipu lu ini belum mataharinya belum tenggelam kan gitu. Tapi tidak ada itu. Kita dapatnya kan tadi 13 derajat juga, 12,7 malah rata-ratanya untuk isanya. Jadi tidak ada itu bahwa kehadiran cahaya, polusi cahaya dan polusi itu menghambat kehadiran fajar, tidak ada. Karena apa? Karena kalau ada polusi pun, polusi udara ya, sifat alam itu stokastik. Jadi tidak mungkin polusi itu bisa mengcover langit itu seperti orang tukang bangunan mencat tembok rumah rata gitu, nggak bisa. Kita melihatnya rata, tapi pasti ada lubang-lubang di sana. Itu sifat alam. Pasti ada yang tebal, ada yang tipis. Di posisi-posisi yang tipis itulah sinar matahari bisa menembus. Bahkan di lubang-lubang itulah sinar matahari yang tertangkap oleh sensor modern. Jadi itu. Di buku kami ada 5-6 bukti ya. Di buku kami itu yang membuktikan bahwa polusi tidak mempengaruhi kehadiran fajar. Baik polusi cahaya maupun polusi udara. Salah satunya diberikan di sini. Ini untuk Anda saja. Nah, ini data ini bukan data kami ya. Ini data yang diberikan oleh yang mengklaim tadi bahwa polusi cahaya itu bisa menghambat kehadiran fajar 10-40 menit. Ini luar biasa sekali loh. Statement itu sangat keras kan, sangat kuat kan. Ini saya buktikan. Datanya data beliau ya. Datanya seperti ini. Nah, kemudian saya pilih, sebetulnya agak banyak juga, cuman dipilih yang ada pada saat itu ada pengaruh sinar bulan. Pada saat sinar bulannya 5%, bulannya kecil itu masih dapatnya ini. Ini anunya. Dipnya ya, di matahari di bawah ufuknya. Terus sampai 25%, 45%, 60%. Ini datanya dia ya, bukan data saya. Salah satu cara yang untuk mentes bahwa itu ada korelasi atau enggak itu, tidak usah tidak usah belajar statistik lah. Bikin rata-ratanya ini 10 derajat. Rata-ratanya di sini 68,2%. Penyinaran bulannya 68,2%. Berarti nolnya adalah di sini, virtual nolnya ya. Ke sana positif, ini positif. Kalau ke sini negatif, ke sananya positif kan gitu. Ini lihat di Q1 itu adalah kuadran 1 ada 11 biji nih.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu artinya kalau X-nya negatif, tapi Y-nya positif. Sekarang di Q2. Kalau X-nya positif, Y-nya positif. Nah, ini yang paling-paling, tapi ini kan juga tidak membentuk regresi. Tidak membentuk regresi linear. Tersebar begini kan. Kalau ininya positif, ininya positif. Ini mungkin bisa dijadikan alibi untuk, tapi ini pun tidak regresi linear loh ya. Di sini negatif, ininya negatif juga. Oke, mungkin. Tapi di sini yang ininya negatif, yang ininya positif. Yang ininya negatif, tapi Y-nya X-nya positif. Jadi sama sekali ini jumlahnya berapa? Tersebar seperti itu. Jadi ini jelas tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi antara polusi cahaya akibat sinar bulan itu dengan kehadiran fajar. Sama sekali tidak ada. Bagaimana tersebar seperti ini? Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Tentu saja yang detailnya kalau memang tertarik silahkan dilihat di buku saya. Kesimpulannya adalah kehadiran fajar dan menghilangnya syafaq terjadi saat matahari sekitar minus 13 derajat di bawah ufuk. Dan itu berlaku di seluruh dunia. Jadi tidak ada perbedaan di lintang tinggi maupun rendah. Umat Islam di seluruh dunia harus bekerja sama menyusun pola twilight global untuk memperbaiki kualitas ibadah ini. Jadi kami tentu saja dengan data yang sangat terbatas, ya bisalah kita 2 minggu maksimum di Eropa gitu. Tapi kan universitas swasta seperti UHAMKA untuk membiayai seperti itu ya berat kalau kami harus mempunyai data yang lengkap di seluruh dunia, mengambil sampel di seluruh dunia. Jadi dalam hal ini kami mengkampanyekan ISRN siap bekerja sama dan membantu semua pihak yang tertarik untuk meluruskan ini, menyempurnakanlah kaidah-kaidah kemunculan fajar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi petunjuk pada kita sekalian. Demikianlah Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, terima kasih Pak Tono. Luar biasa sekali. Kita dapat ilmu mengenai bagaimana munculnya fajar ya. Walaupun tadi agak teknis, tapi saya pikir kita memahami ya bagaimana itu bisa terjadi. Sementara itu yang dapat saya, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Waktunya masih cukup lama. Monggo silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Monggo. Pak Hendri, izin. Siapa ini Pak? Siapa ya? Izin Pak Hendri. Prima, nggih Pak Prima, monggo. Prima Pak. Nggih, monggo. Terima kasih Pak Hendri. Perkenalkan saya Prima Pak, temannya Pak Hendri. Saya Baik, posisi Pak. di Malang. Iya. Jadi salam kenal Prof Tono. Ya, Jadi terima saya kasih, Pak. sudah lebih dulu mendengar nama Bapak sebelum tatap muka ini ya. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begini Pak Tono, kami di Malang memulai memperhatikan masalah ini tuh sejak Muhammadiyah Desember lalu mengeluarkan itu ya, tarjih itu ya. Iya, iya. Dewan Tarjih mengeluarkan pernyataan bahwa subuh di 18 derajat. Nah, setelah itu kami, berarti gimana ini sholat subuhnya? Kemudian kami berdiskusi dengan ustadz-ustadz kami yang di sekitar sini, di masjid kami. Kemudian disarankanlah untuk diskusi dengan Ustadz Agus Basori dari UMM, dari ya. Al-Um. Iya, iya. Mungkin kenal dengan Saya beliau, kenal Pak. baik, saya kenal baik beliau ya. Ya, arahan beliau, kemudian kita banyak diskusi, beliau menjelaskan, kemudian presentasi di masjid kami ya. Kami juga melakukan pembuktian sendiri dengan melihat
melihat di Fajar Sotik di alam gitu ya, atas bimbingan beliau, sehingga kami yakin. Kemudian singkatnya di Januari pertengahan masjid kami memutuskan untuk merubah menjadi 15 derajat, Prof. Tono. Oh, ya. Kemudian kami sudah sampaikan juga ke warga ilmu ini, ya, tapi ini adalah saya banyak dapat ilmu dari Bapak tadi, banyak sekali secara teknisnya, tapi secara secara empirisnya itu dari Pak Agus, karena Pak Agus metodenya dengan melihat di alam dan membuat foto-foto, kemudian melihat jam gitu ya, jadi mengecek dengan istilah empiris lah. Jadi tapi memang banyak didukung oleh data-data dari Bapak. Terima kasih. Yang saya tanyakan, apakah keputusan kami yang 15 derajat ini terhadap yang Bapak teliti 13 derajat, bagaimana Pak? Sebagai tambahan, kami menambah 10 menit lagi, kira-kira 10 menit berarti 2,5 derajat ya. Itu untuk iqomahnya, berarti sehingga kami kira-kira sholatnya di 12,5 derajat, Pak. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pak Prima, terima kasih sekali. Saya tadi agak lupa menjelaskan ya Pak ya. Buku yang kami tulis ini, kami tulis berdua dengan Profesor Samsul Anwar ini. Profesor Samsul Anwar itu selama 21 tahun menjadi Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi beliaulah yang menganukan dalil-dalil syariahnya lah, kira-kira begitu. Maaf tadi saya agak tidak terlupa. Jadi saya kira bagus sekali upaya yang Bapak sudah lakukan. Itu adalah kalau sekarang kita lihat ininya ya, statistik probabilitas statistiknya Pak ya. Saya sangat sekali karena kami dengan Dr. Agus Hasan Basori itu kami dekat sekali lah, kami selalu berkomunikasi gitu ya. Jadi kalau 15 derajat ini sebetulnya probabilitasnya adalah 20 kali 15 derajat kan di sini nih. 15 derajat di sini. Ya, 20 derajat. Luasan ini kan, itu adalah menurut teori statistiknya adalah 20,2%. Nah, kemudian kalau realnya, data real dari kami itu 15-nya ada berapa dibagi dengan jumlah datanya 354, dapatnya 22,1%. Tentu saja tidak mungkin ini, karena ini adalah untuk jumlah data yang tak terhingga. Kalau ini kan sesuai dengan yang kita miliki aja. Kalau 15 derajat, kemudian tadi Bapak menganukan ada subuh azannya sendiri kan kira-kira 4 menit 5 menitan kan, azannya sendiri loh ya. Kemudian ditambah lagi dengan sholat qobliyah gitu ya, itu mungkin sekitar 4 menitan juga lah. Jadi sebetulnya jatuhnya adalah di sini pada 13 derajat ini. Jadi kalau 13 derajat di sini itu probabilitasnya sudah 53%, Pak. Sudah sekali lah gitu. Jadi memang ini statistik. Kalau misalnya mau yakin 100% ya harus di sini 8 derajat kan gitu. Nah, 8 derajat kan adanya di sini kan. Kalau 10 derajat ya, 10 derajat di sini. Berarti luasan ini ke sana kan. Nah, 10 derajat. Ya menurut saya itu bagus Pak, sudah sangat bagus sekali lah, karena memang semuanya juga harus bertahap gitu ya, karena supaya umat kan tidak kaget juga gitu. Umat tidak kaget, jadi lebih baik itu dilakukan tapi secara bertahap. Sambil nanti tadi statement kami, kesimpulan kami bahwa di seluruh dunia sama itu kan berdasarkan datanya Yorkshire dan Inggris saja. Data yang lain kan belum membentuk populasi. Mudah-mudahan dalam 1-2 tahun ini kami lebih punya banyak data lagi yang kita bisa koleksi, sehingga kami lebih firm lagi dengan kesimpulan kami. Tapi intinya menurut saya itu sudah sangat bagus sekali, apalagi dengan Pak Kiai Agus Hasan Basori itu, beliau memang sudah jauh lebih dulu daripada saya meneliti ini. Cuman memang beliau menggunakan visual gitu ya, dengan visual. Kalau kami memang melakukannya dengan
rekaman-rekaman sensor modern, kemudian kita proses dengan komputer. Jadi menurut saya sudah sangat bagus sekali Pak upaya yang sudah dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prima. Kalau belum jelas mungkin nanti akan bisa diskusi lagi. Ini ada pertanyaan di chat Pak Prof. Iya ya. Bisa saya bacakan atau Pak Amor yang akan menyampaikan langsung? Pak Amor, Kuadrat, atau saya bacakan? Ya. Oke. Monggo kalau mau disampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Amor Kuadrat, Pak Profesor Tono. Baik ya Pak. Ada kebetulan saya kenal ini teman di Salman dulu, Profesor Jamaluddin itu juga concern terhadap ru'yat, hisab ru'yat ya. Iya. Dia ahli astronomi. Apakah dia juga concern masalah ini juga, dan mungkin juga bisa diajak sebagai sama-sama untuk berjuang mungkin ya di MUI atau di mana gitu. Iya. Kemudian progres di Indonesia ini untuk mengoreksi ini kan karena banyak sekali ini ya ormas ya. Iya. Kalau beliau kayaknya dari Persis ya kalau nggak salah ya ininya berkegiatannya. Nah, seperti itu mungkin tidak mudah juga, dan gimana ini upayanya gitu. Terima kasih Pak Tono. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya memang Pak Thomas adalah astronom gitu ya, astronom senior gitu. Cuman beliau itu sekarang ini kan banyak sebagai birokrat kan, beliau kepala 8 loh. Jadi memang sudah sangat sibuk sekali dengan pekerjaan birokrasi lah gitu menurut saya. Jadi ya sudah biarkan saja menurut saya beliau menyelesaikan tugas-tugas birokratnya. Nanti kalau sudah pensiun ya kita ajak. Tapi ada satu data yang beliau sampaikan, dan itu kebetulan agak berbeda dengan hasil kami di Labuan Bajo. Labuan Bajo itu di sini, di Labuan Bajo ini. Jadi ada pada 24 April 2018 beliau membawa 20 orang 20 orang tenaga ahli lah, ahli hisab ru'yat itu ke sana ke Labuan Bajo. Kemudian dapat satu angka lah gitu. Tapi saya bilang, itu datanya nggak layak diproses itu kalau seperti itu. Jadi ada di buku saya. Ada di buku saya, Pak. Saya jelaskan itu semua. Jadi kasus-kasus yang timbul yang masih timbul yang seperti tadi yang mengklaim ada cahaya bulan itu bisa menghambat, polusi cahaya itu bisa menghambat kehadiran fajar 10 sampai 40 menit misalnya gitu. Itu langsung kita teliti itu, kita lihat gitu, datanya kita lihat, dan kita buktikan bahwa itu tidak betul. Begitu juga ini klaimnya Profesor Thomas Jamaluddin ini juga yang di Labuan Bajo itu ternyata datanya tidak betul lah itu. Jadi begini, datanya itu saya berikan contoh aja, saya ke data karena alatnya pakai SQM ya. Ini, kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat, data kami itu ininya adalah dari katakanlah ini 15 ya, yang tergelapnya ke 15, yang terendahnya itu ini 3 ini, katakanlah 4 lah. Jadi rentangnya berapa nih? 15 dikurangi 4, 11 kan? 11 magnitude ini rentangnya ini. Nah, Prof. Thomas itu datanya yang di Labuan Bajo itu baru 0,7 bayangkan Pak. 0,7 di sini. Jadi katakanlah ini datanya ya. Datanya ini. Dari 15, ini baru 14, jadi datanya cuma sampai di sini nih. Nah, jadi ini belum kelihatan kelangkungan ini belum kelihatan. Itu sudah diambil keputusan gitu loh. Saya bilang ya itu
data seperti itu nggak bisa diproses. Kalau saya sih, saya abaikan itu kalau data seperti itu. Data itu harus seperti ini. Nah, gini. Kelihatan kan gitu. Sehingga kita leluasa lah memprosesnya itu. Kita bisa memprosesnya leluasa. Jadi kalau kami yang lakukan itu, oke, kalau gitu kita pakai data yang seluruhan. Bagaimana? Kita buat simulasi gitu. Nah, kalau datanya ini. Jadi itu Pak yang jadi ada penjelasannya di buku saya itu. Nah, jadi kesan saya Pak Prof. Thomas yang Jamaluddin ini karena beliau jadi ketua Lapan, hariannya kan pasti cuma rapat lah, rapat dengan menteri, rapat dipanggil presiden kan gitu. Jadi menurut saya udahlah Pak Thomas lebih baik aja dulu, selesaikan tugas Bapak sebagai birokrat, kemudian nanti kalau sudah full pensiun kah atau jadi tenaga ahli lagi, mari kita bekerja sama kan gitu. Jadi itu yang bisa saya jawab Pak dengan isu ini. Ya, makasih Pak. Makasih. Baik, ada lagi di chat ini Pak Tono. Boleh ya. Dari Pak Basit. Nah, ini teman Bapak juga nih. Pak Basit mau langsung atau gimana Pak Basit? Monggo. Baik, kalau nggak ada saya bacakan aja ya Pak Tono. Mohon dikaitkan dengan Fajar Katsib dan Fajar Shadiq. Terima kasih, Barakallahu. Ya, baik. Monggo Pak Tono. Ya. Baik, Fajar Kadzib itu adalah fajar palsu. Jadi apa itu? Dan itu tidak muncul setiap hari. Tidak muncul setiap hari itu. Jadi jangan kemudian karena ada hadis itu kemudian seolah-olah harus ada, ya tidak ada. Tidak selalu ada. Jadi ini apa? Kami kan punya grafik seperti ini. Dengan dengan SQM, kalau dengan foto kan grafiknya terbalik seperti ini, ya kan? Tapi kan tetap ada. Kalau dia ada Fajar Kadzib pasti begini, nah kan gini. Jadi pasti ada begini, kemudian hilang lagi, kemudian dia baru seperti ini. Nah, dari hampir 1000 grafik yang kita miliki itu tidak ada yang bisa jelas, bisa menunjukkan mana Fajar Kadzib itu. Tapi intinya kalau Fajar Kadzib itu, begitu dia muncul, dia langsung gelap lagi. Langit itu gelap lagi. Nah, apakah ini yang dinamakan Fajar Kadzib? Ini kan gelap. Kemudian terang kan, ini kan bertambah terang ini. Kemudian gelap lagi. Apakah inikah Fajar Kadzib? Kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Tapi tidak selalu ada kan? Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Di sini, oh maaf, ini sih Isa ya. Jadi harus diingat bahwa Fajar Kadzib itu pertama tidak muncul setiap hari. Jadi dari grafik itu kalau misalnya memang tidak muncul ya kemudian ya sudahlah. Ya, jadi kami memang konsentrasinya adalah menganukan Fajar Shadiq ini. Fajar Shadiq itu begitu dia muncul, dia turun, udah tidak bisa naik lagi, tidak bisa. Meskipun ada awan gelap dan sebagainya, tidak bisa. Paling-paling ada riak sedikit, gitu, misalnya katakanlah bisa ini, tapi naik turun lagi. Tidak bisa ada yang bisa menahan gelombang energi sinar matahari yang semakin membesar dari detik ke detik. Makanya dia langsung terjun bebas. Jadi itu Pak, jadi Fajar Kadzib itu dari 1000 data yang kami miliki, kami tidak yakin mana yang dimakan. Apakah ini Fajar Kadzib ini? Ya mungkin juga. Karena dia setelah setelah terang itu gelap ya, tadinya gelap, kemudian bertambah terang, tapi kemudian naik lagi. Apakah ini Fajar Kadzib? Ya mungkin. Kebetulan yang ini kami tidak punya fotonya, yang hari ini, 17 Maret ini. Jadi itu yang bisa saya jawab barangkali Pak. Baik. Ya, Assalamualaikum, Prof. Mungkin saya. Coba ini mana ya? Ya,
Monggo. Assalamualaikum Prof. Iya, waalaikumsalam. Ibu Nana ya, Bu. Nana ya, dari Batu. Saya temannya Pak Endri, Prof. Iya. Kita itu orang awam kadang lihatnya hanya dari kalender ya, Prof ya. Jadi mungkin kita itu senang sekali kalau dipertemukan dengan ahli-ahli seperti ini. Jadi kami hanya bisa berharap semoga Prof Tono dan para ahli bisa sehat sehingga bisa menentukan kapan saatnya petunjuk waktu untuk kita menjalankan ibadah. Kami lihat tadi Prof ya, pada saat ini ada gradien kemiringan kecondongan garis yang saat dihitung dengan model matematik tadi itu kalau pada saat mendekati pada DYDT-nya 0 itu kok selisihnya itu sampai 24 menit ya. Kalau 24 menit lah, ini kan kasus ini ya Prof ya. Masalah ini. Ini mestinya harus duduk bersama. Ini kami warga itu kan hanya apa kata pemerintah atau yang resminya gitu ya. Nah terus ini bagaimana kalau misalnya tidak duduk bersama antara contohnya seperti Prof, kemudian seperti yang dari Departemen Agama, dari astronomi dan seterusnya. Karena kalau kami lihat misalnya ya iqomah dari waktu yang ditentukan itu nggak mungkin sampai setengah jam atau 24 menit ya Prof. Itu betul. Mengerikan sekali itu. Kita tuh kadang habis azan itu ya sudah langsung bersama-sama untuk sholat. Kemudian kalau kita lihat sudah diteliti bahwa ada ahli yang mengatakan bahwa korelasi polusi cahaya dengan sudut depresi yang dari atas tuh mungkin matahari itu ya angel sudut depresi. Itu ternyata juga tidak ada korelasi. Lah terus ini kalau kita lihat juga titik singgungnya aja di sini, kemudian yang benar sekitar ini gitu. Kok nggak pernah dibicarakan? Kenapa harus dulu kalau menentukan fajar atau menentukan apa itu biasanya dari berbagai masukan kemudian ditentukan secara umum loh. Itu kan juga bahaya sekali karena waktu itu ya waktu. Nah kita itu kan juga kadang ya sopo katanya pemerintah, apa katanya itu. Lah sekarang kalau misalnya orang seperti Prof dan kawan-kawan ini tidak ada biaya besar untuk meneliti ini kemudian menentukan dari setiap bagian wilayah di Indonesia atau mungkin di dunia gitu untuk menentukan ini ya kita ya tetap aja menjalankan perintah itu ya kami anggap beliau-beliau ini benar gitu Prof. Tapi kalau kita hitung secara matematis mungkin bukan saya maksudnya tadi saya lihat Prof ngitung tadi itu betul-betul memang ya harus kita ikuti walaupun paling tidak mendekati tidak sampai ada rentang waktu yang sampai sekian gitu Prof. Jadi kami hanya bisa berharap semoga ini segera mungkin nggak tahu kedepannya ini dibicarakan betul sehingga masyarakat itu tidak hanya menerima yang perkiraan saja dari sana begitu. Terima kasih, mohon maaf Prof. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Ya memang terima kasih sekali. Saya sangat gembira sekali ini ibu yang mengaku dirinya awam saja bisa memahami soal ini loh DYDT, kemudian bisa korelasi tadi tidak ada korelasinya, itu menurut saya sudah sangat luar biasa sekali. Saya takut tadinya penjelasan saya itu terlalu teknis sehingga susah dipahami gitu oleh. Tapi ternyata ibu sangat persis sekali memahami ininya, sangat akurat sekali. Jadi alhamdulillah lah. Jadi memang Bu ini persoalannya. Jadi di Indonesia itu banyak yang seperti yang inilah isu-isu seperti ini kemudian dibawa ke politis. Nah ini yang saya takutkan, saya khawatirkan gitu ya. Maka dari itulah kemudian kami menulisnya dalam bahasa Inggris. Jadi kami terbitkan, udahlah. Sekarang lebih baik saya menulisnya dalam bahasa Inggris supaya ini bisa dibaca oleh ulama-ulama dunia. Kira-kira begitulah target kami itu sekarang. Karena kalau kita berkutat dengan Indonesia itu agak ini. Jadi lebih baik kami bergeraknya keluar dulu gitu. Kemudian nanti pelan-pelan Jadi memang ini perlu proses yang sangat panjang ini. Saya ke Kairo bertemu dengan
sarangnya ahli astronomi dan geofisika di sana. Saya memberikan presentasi hasil riset kami pada bulan Desember 2019. Desember 2019. Itu ada juga hadir seorang profesor dari Al-Azhar University dan seorang profesor astronomi dari Cairo University. Kami diskusi panjang, tapi salah satu dan mereka juga memiliki hasil riset yang kira-kira sama, hampir sama dengan kami lah. Kami dapat 13,3 derajat kan. Di Mesir itu mereka dapat 14, berapa gitu, 14,5 atau 14,4 gitu ya. Ya dekat-dekat lah berarti. Padahal pemerintahnya itu menggunakan 19,5 loh. Nah, namun salah satu keluhan dari para pakar-pakar itu, mereka tuh menjawabnya gini, loh kamu kok akan menyalahkan ulama-ulama kami yang sudah kami anggap maksum lah kira-kira. Jadi itu jawabannya seperti itu. Nah ini memang ini memang problem besar kita adalah seperti itu. Ulama-ulama terdahulu itu dianggap maksum, tidak mungkin melakukan kesalahan, sehingga ya udah itu harus diterima, kira-kira begitulah. Kan repot sekali itu kalau udah ada statement seperti itu. Dan itu terjadi juga di Mesir. Jadi di Indonesia saya kira juga seperti itu. Maka dari itu kami kemudian memutuskan penulisan buku ini dalam bahasa Inggris adalah supaya kami bisa berkomunikasi dengan ulama di Amerika, dengan di Eropa, dengan kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini memang agak melingkar gitu anunya ya, jalannya, tapi ya apa boleh buat, kami harus tempuh ini sehingga tujuan itu akan tercapai juga, tapi memang pelan-pelan, lebih pelan-pelan. Amin. Karena ini menyangkut masalah edukasi kan, edukasi yang apalagi sampai hampir ini kan ibaratnya menyalahkan keputusan ulama terdahulu gitu kan. Nah, saya sampai pernah berdebat juga dengan ada seorang yang seperti tadi, tidak mungkinlah orang itu sudah melakukannya berabad-abad, dari abad ke-5 sampai abad ke-9, 5 abad kan itu, 4 abad, mereka melakukan penelitian ini dan dapatnya seperti itu. Ya, saya bilang begini, Anda tidak bisa melakukan membandingkan waktu yang lamanya waktu untuk melakukan penelitian. Saya kemudian bandingkan, ketika saya kuliah di Amerika itu tahun 82-an lah kira-kira, tahun 82. Saya ada namanya geodetik astronomi, praktikum geodetik astronomi untuk menentukan lintang dan bujur tempat kita berada, tempat instrumen kita, kita mengamatinya melalui bintang itu. Kita melakukan itu selama 3 bulan. Saya bersama dengan seorang kawan, teman kelas itu orang Taiwan. 3 bulan hanya dapat 1. Angka 1 aja, 1 posisi lintang dan bujur itu secara astronomi. Sekarang saya bilang dengan GPS seorang supir aja bisa jalan ke keliling kompleks seperempat jam dapat ribuan data. Bagaimana itu? Jadi teknologinya sudah jauh sekali. Jadi kalau kita tarik mundur sampai abad ke-5, abad ke-9, coba bayangkan itu antara tahun 82 dengan 2020 aja seperti itu. Jauh sekali. Ketika saya ngambil dokter di London, untuk menghitung apa-apa yang saya lakukan sekarang ini, Ibu Bapak sekalian, untuk apa yang saya lakukan sekarang ini, menghitung seperti ini, kan datanya jutaan piksel itu. Jutaan piksel yang harus kita hitung. Itu saya menggunakan namanya Cray supercomputer. Cray supercomputer. Di dunia, di perguruan tinggi ya, di dunia itu yang memiliki Cray supercomputer itu hanya di departemen kami, di universitas kami di London itu. Dan
universitas di Amerika itu University of Illinois kalau nggak salah. Di dunia itu. Sekarang Cray superkomputer itu bisa tugas-tugas yang saya lakukan ini sekarang pakai laptop aja. Coba bayangkan. Jadi kemajuan teknologinya sudah nggak karu-karuan. Jadi jangan bayangkan bahwa kemudian 5 abad, 4 abad yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu itu sama dengan apa yang kita lakukan seperti sekarang. Tidak bisa. Jauh sekali. Teknologi yang digunakannya jauh sekali. Jadi itu yang memang harus pelan-pelan kita berdiskusi dengan para ahli ahli syariah lah gitu ya, supaya ada titik temu gitu. Itulah sebabnya kami menulis buku ini bersama dengan Profesor Samsul Anwar. Beliau adalah pakar dalam ilmu syariah gitu. Itu salah satu salah satu pendekatan yang kita lakukan. Jadi itu barangkali Bu yang bisa saya sampaikan. Memang agak tugas yang sangat berat. Dan itu saya yakin tidak akan selesai di umur saya yang ini. Nah, maka dari itu kita tulis buku, semua algoritma yang kita kembangkan itu ada di buku itu, sehingga nanti anak-anak muda bisa mengembangkan lebih jauh berdasarkan algoritma yang sudah kita kembangkan ini. Itu tujuannya. Jadi mohon maaf jawaban saya agak panjang karena itu sangat konsepsional gitu. Sangat perlu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, waktu juga ya yang Mas Henry mau nanya sebentar satu. Oh, ada lagi? Oh, oke, monggo. Silakan. Assalamualaikum Pak Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini maaf suara saya agak sedikit ngebas ini lagi, makanya maaf dulu. Tadi Pak Ustadz kan menyampaikan sudah ikut sholat mengikuti hasil ininya Pak Ustadz ya, Pak Tono ya, Pak Profesor ya. Iya. Di masjid, Pak Profesor di masjid di dekat rumah sudah melaksanakan seperti ini ya Pak Profesor. Belum juga kalau di masjid ya. Jadi memang terus terang saja saya selama barangkali sebelum COVID pun ya, saya subuh sudah tidak pernah lagi ke masjid karena saya ajak teman-teman, diundurin lah iqomahnya gitu ya, 28 menit gitu. Mereka tidak mau karena kita udah ikut pemerintah aja lah, kita nanti bingung kalau cuman ikut suara macam-macam, kira-kira begitulah. Ya udah, kalau saya kemudian memutuskan, jadi kira-kira mungkin setahun sebelum COVID kemarin saya sudah tidak sholat lagi di subuh di masjid, Pak. Jadi saya sholat di rumah. Nah, tadi kan Muhammadiyah katanya sudah mengeluarkan kalau Isya saya masih tetap suka ke masjid, kecuali sekarang COVID ya. Kalau Isya, karena Isya kan lebih lambat juga nggak apa-apa. Ya, jadi itu. Ya bagaimana kalau Muhammadiyah sudah mengeluarkan surat gitu ya Pak? Saya harus cek lagi karena begini. Saya kebetulan anggota Majlis Tarjih juga saya. Saya anggota Majlis Tarjih, jadi kami kemarin ada Munas Tarjih itu disampaikan. Ya cuman di tempat-tempat Muhammadiyah juga seperti itu. Kita sedikit-sedikit lah. Jadi makanya sekarang Muhammadiyah kan sudah mengumumkannya 18 derajat. Belum 13 derajat. Jadi karena bertahap masih 8 ya, masih 18 ya. 18. Jadi supaya umat jangan kaget gitu ya. Ya udah terserah. Tapi itu kemudian di anunya Muhammadiyah itu, kalau Majlis Tarjih kan sebetulnya yang menentukan Majlis Tarjih. Cuman secara resmi nanti SK itu harus dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, PP. Jadi itu apakah dari surat dari PP itu sudah keluar, saya tidak tahu. Tapi biasanya ya sudah PP itu hanya manut saja pada keputusan fatwa Majelis Tarjih gitu ya. Jadi itu nah, cuman ya itu ya udahlah, ya, terserah aja kalau keputusan resmi dari Majelis Tarjih yang masih menggunakan 18 derajat. Tapi saya dan Profesor Samsul Anwar, Prof. Samsul ini kan ketua Majelis Tarjihnya.
Ya, dan ini sudah 21 tahun beliau menjadi ketua Majelis Tarjih. Kemudian kami tetap sepakat untuk menulis buku ini. Jadi itu kondisinya lah ya. Jadi kami juga tidak tidak berusaha menafikan apa yang sudah diputuskan secara resmi oleh organisasi, tapi sebagai individu kami kan mempunyai kebebasan berbicara gitu ya kalau keluar. Maka dari itu kami tulis dalam bahasa Inggris supaya ini bisa menjadi input bagi ulama-ulama dunia, kira-kira begitulah. Satu lagi Pak Ustadz, maaf nih. Baik, silakan. Tadi kan menurut Pak Profesor kan yang di Madinah ya, Madinah itu memang antara azan dengan iqamahnya tuh lumayan lama, bisa ngaji, bisa 1 juz dulu itu baru sholat subuh gitu kan, baru iqamahnya. Nah ini kan sebenarnya isu dunia ya Pak Profesor ya, artinya secara mendunia gitu. Nah ada nggak negara-negara, khususnya negara Islam lah yang sudah mencoba merubah seperti ini Pak Profesor? Kalau secara resmi belum ada, memang belum ada. Kalau secara resmi loh ya, ya tadi seperti misalnya Mesir, kami sudah berdiskusi banyak dengan para saintisnya gitu ya. Itu mereka dapat 14,4 kalau nggak salah, kami 13,3. Tapi ya belum ada ini resmi oleh pemerintah Mesirnya itu belum ada. Ya itu mereka malah kemudian menjelaskan bahwa ketika kami bicara sama pemerintah bilang kamu mau menyalahkan ulama-ulama kami yang sudah kami anggap maksum lah, kira-kira begitu jawabannya. Jadi memang secara resmi belum ada Pak. Tapi komunikasi dengan para saintisnya itu kami sudah lakukan. Dengan Saudi Arabia sudah juga. Malah tadinya saya mau diundang untuk bicara ke Saudi Arabia, ke Madinah gitu. Beliau dosen di universitas di Madinah gitu. Tapi kemudian ada COVID ini, jadi memang tidak bisa. Tapi kami tetap berkomunikasi terus untuk. Jadi di antara para ilmuwannya sudah Pak kami berkomunikasi, tapi dengan pemerintahnya memang belum ada. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Profesor penjelasan. Jadi, terima kasih. Terjawab sudah ya kenapa Pak Tono menulis dalam buku bahasa Inggris ya. Memang sasarannya seperti itu. Tapi jangan khawatir, bapak-bapak yang ingin yang berbahasa Indonesia, sebenarnya Pak Tono mungkin sudah tahu ya. Pak Agus Hasan Basori juga sudah menerbitkan buku Pak. Judulnya ya betul. Saya dapat juga buku beliau. Ya, itu mungkin bisa sebagai referensi. Saya kira isinya juga hampir sama ya mungkin ya Pak Tono ya. Atau beda? Ya berbeda karena beliau kan lebih ke tinjauan visual gitu ya. Kalau saya kan memang lebih ke analitis ya. Kalau visual itu kan manual. Kalau kami lebih ke proses digital gitu. Tapi hasil akhirnya kira-kira mendekati ya Pak Tono? Dekat-dekat ya. Beliau kalau nggak salah dapat 14 atau 15 gitu. Ya. Kita 13. Jadi saya kira itu sementara belum dapat. Saya juga sudah menulis buku yang bahasa Indonesia, sudah ada juga sih. Oh gitu ya Pak Tono ya? Iya ada. Saya terbitkan tahun 2017 kalau nggak salah, ada 2018. Tapi nggak tahu apakah masih ada atau enggak gitu. Nanti bisa dikontak juga itu. Nanti saya berikan nomor teleponnya kalau mau tanya itu. Siap. Baik, saya kira waktu sudah hampir jam 7 nih Pak Tono. Biasanya ya, baik. Kita 7 sudah ini. Tapi alhamdulillah Masya Allah ini banyak sekali yang bertanya. Mudah-mudahan ini memberi manfaat kita semua. Kalau ada yang mau tanya, mungkin bisa mungkin nanti saya akan kasih HP-nya Pak Tono. Baik. Baik, mungkin bisa ditutup Pak Tono dengan doa. Ya, silakan. Maksudnya saya yang berdoa gitu? Iya, monggo.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina Amin. qurrata a'yun. Amin. Rabbana Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Pak. Terima kasih Pak Tono, sangat Baik. bermanfaat sekali ilmunya. Jazakallah khairan katsiran. Bapak sekalian, sebelum kami tutup majelis ini, perlu saya ingatkan untuk kajian pekan depan, insya Allah akan diisi oleh Bapak Profesor Dr. Mustafa Umar. Ini walaupun masih dalam konfirmasi, insya Allah mudah-mudahan bisa, beliau punya waktu. Beliau adalah salah satu kaji taksir ya dari Riau. Ini merupakan mentornya Ustadz Abdul Somad. Ya. Beliau ini Pak UAS belum terkenal sampai sekarang. Ini beliau banyak mentor ke beliau, Pak Mustafa Umar. Ya. Saya kira itu. Sebelum kita tutup, mari kita tutup sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka dan bersama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Bila fiqh walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima Terima kasih sekali ilmunya kita sharing. Kapan-kapan kita sharing ilmu yang lain Pak Tono. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana وجعل